Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam Diskusi Sekolah Sahabat, di dalam pembelajaran kita dari pekan ke pekan. Dan saat ini kita berada di dalam triwulan terakhir, triwulan keempat tahun 2024 dengan pelajaran yang ke-9. Dan terima kasih juga untuk pendeta dan juga teman-teman yang sudah hadir di studio untuk menemani diskusi bersama, dan tentunya kami senang untuk menyapa pemirsa, teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama boleh meminta bantuan dari Calvin untuk membacakan. Yang pertama, Gondipar Soryo. Shalom Hope Channel. Puji Tuhan, terima kasih diskusi pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini secara awal lagi. Sangat membantu kami di diskusi dalam kelas pada hari Sabat ini. Mudah dipahami melalui ilustrasi realitas kehidupan sehari-hari dan pembelajaran mendalam. Salam dari cabang Sekolah Sahabat Timbou, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Somodon, Tamparuli, Sabah, Malaysia. Dan Dwi Yulianti. Shalom, terima kasih pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Papua, Abipura. Amin, puji Tuhan. Pendeta? Baik, yang pertama dari Willis Sui. Amin, puji Tuhan, terima kasih penjelasannya. Semoga menjadi berkat kepada semua pendengar. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah. Yang kedua dari Ruspita Bondior. Amin, terima kasih pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat membantu. Semoga ramai yang diberkati melalui penjelasan ini dari Gereja SDA Puhus Tamparuli. Dan yang ketiga dari Mima Hasibuan. Terpujilah Tuhan untuk diskusi Sekolah Sahabat. Amin. Pendeta? Ya, ini dari PMC Tamparuli Sabah juga ya, dengan nama akun Nomi. Ya, terima kasih dengan diskusi pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati kita semua. Lalu datang dari Jemaat Selador Sentani Papua dengan akun Immanuel Sentani Papua ya. Salam for semua. Terima kasih penjelasannya yang baik. Lalu yang terakhir dari Kathy Rambi. Dia hanya mau katakan amin puji Tuhan. Makasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Kita senang sekali ya. Tiap pekan sebelum kita memulai diskusi kita membaca komentar dan juga kesaksian dari teman-teman yang telah menyaksikan dan terberkati dengan program ini. Kiranya kita mendoakan sama-sama, kita berusaha bagaimana improve lagi program ini bisa dapat menjadi berkat, dapat menjadi sesuatu yang berguna untuk pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di jemaat masing-masing. Dan tentunya kami masih memiliki buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya. Jika Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit mendapatkan akses kepada buku ini, ataupun belum mempunyai buku ini sampai saat ini ya, langsung saja jangan ragu untuk segera menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sahabat dan kami akan mengirimkan secara cuma-cuma ke tempat Anda masing-masing. Ya, stoknya terbatas, jadi segera jangan ragu-ragu, langsung hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Pelajaran kita dengan judul Sumber Kehidupan, kita melihat di dalam kitab Yohanes ada banyak tema aku. Siapa aku ini? Yaitu Yesus. Tema aku merupakan tema yang menjalar di seluruh kitab Yohanes. Di ayat Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada juga di dalam kitab Yohanes mengatakan aku adalah terang dunia. Aku adalah roti hidup, gerbang atau pintu bagi domba-domba. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pokok anggur yang benar. Jadi kita akan melihat aku, sosok Yesus yang merupakan sumber kehidupan kita dan juru selamat kita, Mesias yang dinantikan. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan dan narasinya. Seperti halnya seluruh kitab suci, Injil ini datang atas kehendak Allah, bukan atas kehendak umat manusia. Ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan banyak tema penting. Firman atau Logos, terang, roti, air, Roh Kudus, kesatuan, mujizat-mujizat,
kesaksian, dan nubuat. Tema-tema ini sangat meneguhkan dan menerangi satu sama lain di seluruh Injil. Berbeda dengan Injil Sinoptik yang lebih banyak berfokus pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Injil Yohanes seringkali memusatkan perhatian pada percakapan pribadi antara Yesus dengan hanya satu atau dua orang, seperti Nathanael, Nikodemus, wanita di sumur, orang lumpuh di kolam Bethesda, orang buta sejak lahir, Lazarus dan saudara perempuannya, Pilatus, Petrus, atau Thomas. Injil Yohanes akan membawa kita kembali kepada kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang dengan mengenalnya adalah hidup kekal. Dengan fokus pada identitas ilahi, Yesus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan melihat makna yang lebih dalam tentang tema-tema dalam Injil Yohanes. Pelajaran ke-9 dengan judul Sumber Kehidupan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Calvin. Mari kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di saat yang indah ini kami akan mempelajari bahkan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat. Kami butuh tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh mengilhami kami agar supaya pelajaran yang akan kami bagikan ini boleh menjadi berkat untuk sahabat-sahabat kami yang mendengarkan, bahkan juga boleh menjadi berkat untuk kami semua yang berada di tempat ini. Bersama-samalah dengan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, karena kita belajar mengenai pernyataan aku dari Yesus. Untuk kita masing-masing yang ada di sini, kira-kira kalau misalnya diminta untuk menjelaskan siapa diri kalian, siapa akunya kalian, bagaimana Calvin akan mendeskripsikan aku itu? Kalau saya sih, mungkin saya Calvin, lahir di Manado, dan juga seorang anak dari seorang guru, dan juga ya memiliki banyak kekurangan, dan juga dibilang juga sebagai manusia yang berdosa juga. Dia juga membutuhkan Yesus sebagai penuntun kehidupan saya. Oke. Rendah hati sekali dia. Kalau akunya Pendeta Wilson nih? Kita jadi tergoda untuk bilang aku adalah aku. Tapi jangan lah ya. Tapi kan memang itu sulit ya. Kalau dibilang aku, apakah kita bicara soal pekerjaan, pendeta. Kalau bilang identitas, warga negara Indonesia. Dibilang peran, seorang bapak, seorang suami. Jadi aku ini siapa? Tapi memang sebenarnya yang paling tepat adalah aku gitu. Keseluruhan daripada keberanian. Semua peran, identitas, keinginan, aku mau begini, aku mau begini. Jadi kalau dibilang dalam satu kata, sangat sulit ya. Cuma sebagai ini kalau kita mau nyambungkan dengan kerohanian ya, identitas seseorang itu adalah bahwa dia adalah ciptaan. Gitu dia. Sebenarnya itulah identitas daripada manusia, bahwa dia adalah ciptaan dalam gambar dan rupa Allah. Nah, itu aja sih. Oke. Mantap. Kalau Pendeta Leroy? Supaya komplit ya. Iya. Dia bilang ciptaan. Itu sengaja dikasihnya sama saya supaya saya yang bilang itu. Saya adalah yang ditebusnya. Karena saya orang berdosa. Dia bilang tadi orang berdosa. Nah, tadi bicara creation, ini mengenai, penebusan ya. Jadi 2 kali diciptakan bukan. Saya hanya orang berdosa. Amin. Ya. Ini kembali mengingatkan kita ya. Ya. Kita adalah, Tuhan adalah pencipta kita, dan Tuhan adalah penebus kita. Amin. Kita telah diciptakan yang pertama, tapi kita jatuh dalam dosa, dan kita ditebus, diciptakan kembali. Oke. Pelajaran kita hari Minggu judulnya adalah Dalam Dia Ada Hidup. Memang di dalam ayat hafalannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Menariknya bahwa kata hidup, ini mungkin nanti langsung ke Pendeta Wilson dan Pendeta Leroy ya. Gimana nih bacanya Pendeta? Zoe? Kalau orang para sarjana ya membacanya dengan Zoe. Tapi orang Greek kan bilangnya itu Zoe. Oke. Karena Ita itu seharusnya I. Tapi anyway. Nah, ini muncul sebanyak 36 kali di Injil Yohanes,
sekitar 25% dari seluruh penggunaan kata tersebut di dalam Perjanjian Baru. Jadi ada 1/4 dari penggunaan kata hidup itu di dalam Injil Yohanes dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Apa sih sebenarnya penjelasan dari kata ini, Pendeta Wilson? Jadi kalau kita lihat, ini saya lagi cek ya. Lagi cari ya. Enggak, jadi kata hidup ini sebenarnya kan terjemahan dalam bahasa Greka itu 2. Bisa pakai zoe atau bisa pakai bios. Nah, jadi perlu kita bedakan. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan yang praktikal, yang mengenai penghidupan, yang mengenai aktivitas kehidupan, itu biasanya pakai bios. Tapi zoe itu lebih kepada sesuatu yang mungkin lebih dalam, lebih filosofikal, lebih tentang kerohanian, lebih mungkin lebih intangible lah, yang lebih tidak berwujud. Nah, tapi kalau bios itu lebih ke yang wujudnya, yang secara praktikalnya. Nah, jadi kalau kita bilang ketika Yesus bilang menggunakan aku adalah jalan dan kebenaran hidup, dia menggunakannya zoe. Ketika dia bilang aku akan memberikan kamu hidup yang berkelimpahan, life abundantly, dia pakai zoe. Tapi ketika dia bilang bahwa ada orang yang menghabiskan segala hidupnya, ketika di wanita yang mengalami pendarahan, dia sudah menghabiskan segalanya, hidupnya ya bios. Seperti kalau di cerita anak prodigal son, anak bungsu yang hilang. Berikanlah kepadaku hidup, dan minta dari bapaknya warisan. Ini kan adalah bios. Jadi ya itu menunjukkan bahwa antara bios dan zoe itu berbeda. Nah, seringkali ketika Yesus menjanjikan hal-hal hidup, Yesus bilangnya zoe, tapi kita pikirnya bios. Nah, itu jadi kadang-kadang nggak match makanya. Oke, mantap. Menarik itu. Ditambahkan oleh Pendeta Leroy. Sudah komplit. Makin menarik nih kayaknya. Tapi yang jelas inilah ya, saya mau cerita aja ya sehubungan dengan seseorang dari dulu ini adalah anggota jemaat saya, dia taksi driver. Lalu dia bilang begini, saya tanyakan mengenai bagaimana kehidupan sebagai seorang driver dengan keluarga, dengan penghasilan. Lalu dia bilang begini, pendeta, ini pekerjaan saya ini akan memberi saya dan keluarga saya hidup, tapi nggak kehidupan katanya. Jadi untuk membeda-bedakan ya. Tapi yang jelas ada yang menarik juga ya, sehubungan dengan kata-kata ini menarik memang ya. Nah tadi ada dapat kita pengertian yang relieving ya. Kan zoe, ada bahasa Inggris juga joy ya. Tapi itu diterjemahkan dari kara. Kita tahu bahwa hanya oleh karena kita diberi hidup yang dari atas itu, maka kara yang sebenarnya atau joy yang sebenarnya kita bisa dapatkan. Jadi ya betul, memang kehidupan yang dimaksud itu berkehidupan itu ya. Kalau tidak ada yang diberikan oleh Tuhan itu ya nggak hidup juga kan begitu. Ya, kita mungkin hanya bisa hidup karnal yang disebut namanya dengan tadi bios tadi ya, biologi itu kan. Hanya itu aja. Tapi bukan hidup atau kehidupan yang sebenarnya. Ya. Thank you penjelasannya Pendeta. Dalam buku pelajaran kita juga dikatakan bahwa dalam Yohanes 1 ayat 4-5 selain merujuk kepada sumber kehidupan di planet kita, kata ini juga dihubungkan dengan keselamatan. Dengan demikian dia yang memberikan kehidupan pada saat penciptaan adalah dia yang sama yang membawa keselamatan, kehidupan kekal kepada dunia yang terhilang. Jadi ini satu pemahaman yang menarik lagi ya mengenai zoe dan bios. Dan tadi Pendeta Wilson sudah katakan seringkali ketika Yesus menjanjikan atau berbicara mengenai zoe, yang di otak kita tuh pengennya yang bios gitu. Dan ini mungkin yang sering juga salah mengerti orang di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya hidup tetapi juga kelimpahan. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ayat ini, Calvin? Ya mungkin dari pelajaran sekolah sahabat dalam Yohanes 10 ayat 10 ini maksud kelimpahan ini yang dikatakan oleh Yesus. Artinya kelimpahan itu suatu hidup yang abadi, kehidupan yang kekal. Artinya bukan hanya berkelimpahan di atas dunia ini dengan segala sesuatu yang kita dapatkan, berkat yang melimpah yang Tuhan kasih, tetapi ada kelimpahan yang lain yang lebih kekal, yang nantinya akan sama-sama dengan Yesus di surga. Itu satu kelimpahan.
Karena dikatakan di sini dalam Yohanes 10 ayat 10 itu di dalam dia apa? Di luar hidup kekal. Ayat ini merujuk pada kematian fisik tetapi berlanjut dengan hubungan kekal dengan Tuhan melalui Kristus. Jadi artinya ada kelimpahan kehidupan yang kekal. Mungkin seperti itu. Nata Wilson? Ya kalau kita lihat di dalam ini kan dia berbicara mengenai konteks ayat ini adalah bagaimana Yesus itu adalah gembala. Ya. Ya kalau kita bicara soal gembala dan bicara soal kehidupan yang berkelimpahan, mungkin kita harus sambungkan dengan Mazmur 23 juga. Apa artinya? Seorang gembala memberikan kehidupan kepada domba-dombanya. Di dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi aku tidak akan kekurangan. Nah itu sebenarnya berkelimpahan itu bukan berarti wah kayak apa ya, kayak Paman Gober gitu ya, berenang di uang-uang yang kayak nggak ada habisnya gitu ya. Tapi lebih kepada ya tidak kekurangan. Kalau mau makan ada. Makanya kita kalau hidup cukup aja. Ya kan, bercukupan, jangan berkelimpahan. Kalau mau beli mobil cukup, mau jalan-jalan cukup. Tapi itulah maksudnya berkelimpahan dalam hal itu. Kalau dihubungannya dengan Mazmur 23. Oke. Pendeta. Ya, dengan kelimpahannya. Jadi ini jadi semacam atribut kepada kehidupan yang dimaksud ya. Ini bisa kita pahami dengan cara begini. Seperti tingkatan kualitas kehidupan itu sendiri. Oke, saya punya yang level segini. Kelimpahan berarti lebih tinggi dari itu. Tapi bisa juga dalam pengertian, karena dalam penjelasan sekolah sahabat kita ini sepertinya kita digiring untuk kepada yang satu lagi. Yaitu bahwa kita sebagai manusia punya berbagai dimensi kehidupan, bukan? Ada kehidupan fisik aja yang penting makan, tidur ya kan. Tapi ada juga rupanya kebutuhan intelektual. Ada kebutuhan sosial. Oke, intelek oke, fisik oke, tapi nggak punya teman. Nggak lengkap juga kan. Jadi kelihatannya dia juga bisa menggambarkan suatu kehidupan, bentuk kehidupan yang komplit. Dan komplit itu hanya jika, ini bukan bicara tentang 4 sehat 5 sempurna ya, tapi bicara tentang bahwa ini satu-satunya yang membuat kehidupan itu menjadi oke, yaitu kehidupan spiritual. Itu yang melengkapi jadinya. Jadi itu yang bikin kelimpahan. Jadi ya kembali, joy, bukan bios, bukan. Joy. Ya. Saya jadi ingat ada ilustrasi bahwa di dalam hati kita ada satu missing piece yang nggak bisa ditukar, nggak bisa diganti dengan yang lain kecuali oleh missing piece yang dari Tuhan. Jadi kalau kita mungkin memiliki segala sesuatu, memiliki dengan yang berlimpah-limpah, tetapi kalau nggak ada Tuhan tetap ada sesuatu yang kurang, tetap ada sesuatu yang berlubang dalam hati kita. Oke, pelajaran selanjutnya adalah perkataan hidup yang kekal. Ini kita bisa baca ceritanya di dalam Yohanes 6 ayat 61 sampai 68. Dan di dalam perkataan dari Petrus di ayat yang ke-68 dikatakan, saya baca dari ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Apa sebenarnya arti dari hidup kekal di dalam ayat ini? Apakah Petrus sudah mengerti konsep hidup kekal yang kita mengerti saat ini? Calvin. Kalau dari yang saya pelajari sini, Petrus mungkin belum sepenuhnya mengerti seluruh ini, konsep ini. Tapi kalau kita berbicara mengenai hidup yang kekal, di dalam Yohanes 6 ayat 68 ini merujuk pada hidup yang tidak berakhir dengan kematian fisik. Artinya satu kehidupan yang kekal. Dan juga di sini yang tadi saya sudah bilang bahwa Petrus ini dia belum mengerti lebih dalam tentang ini. Nanti sepenuhnya dia pahami setelah kematian Yesus di kayu salib, pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke. Ya, yang menarik adalah bahwa ketika tadi di pelajaran sebelumnya dikatakan kata hidup ini muncul 36 kali. Nah, di pelajaran ini bilang katakan hidup yang kekal muncul 17 kali. Artinya dari 36 ini ketika berbicara mengenai hidup, Yesus berbicara setengahnya, hampir setengahnya adalah mengenai hidup yang kekal. Jadi kembali ini mungkin penegasan kembali ya terhadap yang sebelumnya. Poin sebelumnya adalah bahwa apa sih hidup yang kekal itu? Jadi hidup yang kekal ini adalah bila mana kita sambungkan konsep kehidupan dari yang tadi, lalu kemudian kita tambahkan
kata sifatnya kekal. Hmm. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa di ayat yang lain bahwa apa sih hidup yang kekal itu? Bahwa kamu mengenal Allah dan siapa yang diutusnya, yaitu Ya. Yesus. Jadi sebenarnya itulah hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, kenapa Petrus bisa mengatakan hal itu adalah karena dia pada saat itu kan sedang berjalan atau sedang berinteraksi dengan Yesus. Dan dia sementara sedang mengenal Allah dan mengenal siapa yang dikirimkan. Nah, itulah makanya hidup yang kekal. Dan ini tidak dapat dia temukan di yang lain-lain. Tidak bisa mungkin dari penghidupan yang lama sebagai penjala ikan, mungkin tidak bisa dari keluarganya, tidak bisa dari mungkin komunitasnya. Dia bisa hanya temukan hidup yang kekal, bukan saya hidup udah zoe, tapi ini ionos zoe, hidup yang lebih kekal lagi yang tidak berakhir adalah hanya ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Jadi mungkin seperti itu. Pendeta Leroy. Wow, ini konstruksi dari frasa ini ya. Perkataan hidup yang kekal. Perkataan ini tidak dipakai lagi yang namanya seperti yang di awal Yohanes pasal 1 logos ya. Tapi yang dipakai adalah remata. Ini yang paling sering disebut untuk firman ya, atau perkataan. Tapi bukan singular, plural. Ya kalau bilang words, words. Jadi, tapi kemudian dihubungkan dengan hidup. Ini dalam bentuk genitif, ya lalu kemudian ditambahkan kata sifatnya, yaitu kekal. Ya. Jadi engkau, kata Petrus, memiliki perkataan hidup yang kekal. Nah, bisa itu diartikan bahwa perkataan itu tidak akan ada matinya. Bisa juga itu pengertiannya bahwa itu harus bermanfaat, atau artinya gini, efeknya harus terus, ya terus. Karena dia yang hembuskan perkataan itu dan apa yang dikatakannya terjadi atau membuat sesuatu itu jadi gimana gitu. Nah, ya dalam perjalanannya khusus untuk Yohanes kita lihat bahwa ada ups and down dari Petrus bukan? Dia ngaku itu. Itulah sebenarnya kita ditanya apakah dia mengerti sepenuhnya apa yang dia katakan. Ya sama seperti kita ya. Kita bikin kesaksian, besok-besok udah jatuh lagi. Kalau kesaksiannya bagus tadi kan gitu. Tapi bukan untuk membatalkan perkataan hidup yang kekal, bukan. Itu kan failure-nya ada di kita, bukan di perkataan Tuhan kan begitu. Tapi yang jelas sering mungkin begini ya. Saya nggak mau klaim lah bahwa si Petrus nggak ngerti ya. Nanti sampai di surga kan dia nggak enak juga sama saya kan. Ya, tapi artinya mungkin begini. Saya kacu dengan diri saya yang juga tipe-tipenya seperti si Petrus ini juga saya. Kadang belum mikir udah ngomong gitu kan. Akhirnya jadi ralat lagi kan. Nah, saya anggaplah dia ini bukan tidak mengerti. Secara pengertian yes dia mengerti. Tetapi seringkali kegagalan kita untuk mengatakan itu dipahami adalah ketika kita tidak lakukan apa yang kita saksikan. Perkataan hidup yang kekal loh. Tetapi banyak kali dia koreksi kan. Dia bahkan berani seperti kalau dalam penyusunan skripsi ya, seperti jadi editornya Tuhan kan. Dia perbaiki redaksi perkataan Tuhan. Enggak begitu maksudnya, tapi begini. Padahal engkau memiliki katanya, engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Nah itu dia. Ya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Ya. Tuhan telah memberikan janji hidup yang kekal kepada kita. Bagaimana seharusnya janji ini mempengaruhi cara kehidupan kita sekarang supaya kita dapat memiliki hidup yang kekal yang telah dijanjikan itu. Namun seringkali juga kita tergoda untuk melupakan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita terus berpegang kepada janji itu? Mungkin dari Alvin dulu. Nah, kalau mau bilang tentang janji kehidupan kekal ini, kita kebanyakan karena kesenangan dunia kita sering abaikan itu. Jadi ya kita berusaha mendapatkan sesuatu yang
di dunia ini saja, yang kebanyakan saat ini, yang hanya sementara. Padahal ada satu kehidupan yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Tapi kita abaikan itu karena kita sementara berada di mana? Di dunia ini. Dengan kesibukan, di sini dituliskan banyak godaan. Dunia seperti materi, kesenangan, dan ambisi sering membuat kita lupa tentang kehidupan kekal. Sehingga kita terjebak dalam kehidupan yang hanya berfokus pada hal-hal yang sementara. Yang sebenarnya yang harus kita fokuskan, yaitu kehidupan yang kekal itu sebenarnya. Karena kita nggak bisa melihat ya, kalau di dunia yang sekarang yang kita capai, kita ingin capai itu kita bisa mungkin lihat, kita bisa rasakan langsung. Tapi janji hidup yang kekal itu seperti semu, abstrak, nggak kelihatan. Jadi gimana caranya kita bisa terus berpegang kepada janji hidup kekal itu? Mungkin salah satu cara adalah dalam teologi Kristen, paling tidak kita percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang serupa dengan kehidupan sekarang. Bukan dengan segala penyakit apa segala macam, tapi ada kegiatan di sana, ada pencapaian juga, ada kreativitas, ada segala macam. Jadi bukan kayak hidup kekal. Oh yaudah berarti kita seperti roh melayang-layang di awan-awan, cuma kayak ada di dalam eternal bliss yang cuma kayak yang nggak jelas. Gaib ya, enggak. Mungkin bukan fisikal, bukan fisik seperti sekarang fisik, tapi ada kehidupan. Ya kalau di dalam Yesaya 66 dikatakan bahwa kamu akan melakukan hal ini, kamu akan menanam, membangun kebun anggur, dan kamu akan memanennya, bukan orang lain yang akan menikmati, tapi kamu sedang menanem. Jadi ada hal-hal yang tetap dilakukan pada saat hidup yang kekal itu. Dan sehingga seringkali bagaimana supaya kita selalu bisa teringat hal itu adalah dengan mengingat bahwa tidak semua harus kita kerjakan di sini. Toh nanti bisa kita dapatkan, toh nanti bisa kita kerjakan. Jadi kalau misalkan kehidupan sekarang ini kayaknya bukan dalam arti kesementaraannya, tapi lebih kepada bahwa toh kalau saya nggak dapat sekarang, saya bisa dapatkan nanti, gitu loh. Jadi bukan kalau kesenangan dunia ini sementara, enggak, kesenangan yang baik lah ya, bukan kesenangan yang buruk ya. Kesenangan yang baik di dunia ini kita rasakan, kita mau dapatkan. Kesenangan yang baik itu pun juga ada di surga nanti, yang juga bisa kita dapatkan. Bukan dalam hal yang sementara, cuma di sini ada nggak tahu lah apa, tapi di surga udah nggak ada lagi. Enggak, di surga juga ada, asal yang baik-baik ya. Itu juga ada. Jadi dengan menyadari hal itu, membuat kita mungkin bisa lebih lebih tenang. Toh apa sih yang mau dikejar? Jadi bukan lagi mengatakan kesementaraannya, karena apa yang kita kejar di dunia adalah hal-hal yang baik. Ya, bukan hal-hal yang buruk ya. Kalau mengejar hal yang buruk itu udah kategori yang berbeda. Tapi kita sebagai orang yang melakukan hal yang baik, kadangkala seringkali juga lupa bahwa tidak semua harus diselesaikan, tidak semua harus dicapai, tidak semua harus bisa digapai sekarang ini. Karena hal-hal yang baik pun juga masih bisa dilakukan nanti. Ya. Oke. Kecuali satu mungkin menarik jiwa. Oh ya, kalau itu ya. Itu harus dilakukan sekarang ya. Saya jadi ingat pernah ada ilustrasi seperti ini. Kalau kita pasti pernah kan main tarik tambang gitu. Talinya dari ujung sampai ujung, anggaplah kekekalan itu dari ujung tali tarik tambang sampai ujung gitu. Dan hidup kita sebenarnya hanya segini dari yang panjang itu. Jadi tapi yang sekecil itu akan mempengaruhi apakah kita akan mendapatkan yang panjang itu. Jadi kita mungkin sering lupa, tapi kita punya makanya kita ada Hope Channel, kita ada program-program pembelajaran Alkitab untuk kembali lagi mengingatkan bahwa ada loh janji hidup kekal, dan hidupmu yang sekarang kamu jalani ini akan mempengaruhi apakah kamu akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Pendeta. Itulah sebabnya penjelasan dari Pendeta Wilson tadi itu akan menjadi kekecewaan besar bagi orang pemalas. Ya toh? Jadi dia kira bahwa karena ada hidupnya kekal, dengan itu satu lagi itu yang suka procrastination itu, suka tunda. Oh, kan panjang kan? Hidup kekal kan? Panjang ini. Jadi bisa lah besok-besok aja gitu ya. Ingat itu sama modelnya.
Hanya yang di uproot itu kan berdosaan itu kan. Jadi kualitas hidup itu menjadi oke, luar biasa seperti memang Allah rencanakan dari awal. Tapi itu hidup yang penuh dengan aktivitas, dengan dengan semangat kerja yang luar biasa kan begitu. Cuman tidak ada dosa. Ya kan? Selebihnya tentu saja ketika tidak ada dosa ada banyak yang akan terjadi kan. Nah, jadi itulah sebabnya kita ini harus menjadi orang yang kreatif ya, orang yang jadi produktif ya, bukan hanya konsumeris ya. Nah, seperti itu. Jadi hidup kekal ini harus kita juga pahami dengan cara yang benar sehingga iya benar sama-sama bicara tentang hidup yang kekal, tapi ada orang yang seperti ini jadinya hidupnya, pengaruh dari hidup kekal, artinya teologi hidup kekalnya dia, yang satu lagi berbeda lagi. Ini jadi bingung kita kan, ini sekumpulan orang Kristen yang mempunyai konsep kehidupan kekal tapi berbeda-beda, kok lain hidupnya gitu ya. Jadi cara mereka menghidupkan kehidupan yang sekarang ini kok aneh gitu ya. Itu tergantung kepada definisi mereka terhadap hidup kekal itu bagaimana. Kalau mereka kira itu jadi seperti tempat di mana kita jadi kepelesiran terus gitu ya. Kan tidak tanggung jawab gitu ya. Pokoknya nunda-nunda aja gitu kan, panjang waktu kan, masih banyak. 1000 tahun lagi lah saya lakukan itu kan. Ya, itu sama aja, nggak ada guna gitu ya. Jadi pahami apa kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus ini. Itu adalah proses gantinya kesenangan-kesenangan saja ya. Amin, terima kasih pendeta. Dan di pelajaran hari Selasa ya dikatakan bahwa Yohanes menulis Injilnya agar kita percaya kepada Yesus. Dan dengan percaya kita memiliki hidup yang kekal dalam namanya. Jadi hidup kalau tadi saya katakan hidup yang sekarang ini akan menentukan apakah kita akan mendapatkan hidup kekal, bukan berarti artinya kita hanya melakukan segala sesuatu tanpa percaya kepada Yesus. Tapi dengan percaya kepada Yesus, buahnya adalah kita menjalankan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup kekal itu akan menjadi upah bagi kita. Tapi ada di sini dikatakan bahwa pelajaran hari Selasa, ada aspek manusiawi dan ilahi dalam menjadi seorang Kristen. Kita harus bertindak dalam kepercayaan, menerima Dia, terbuka pada terang, tetapi Dialah yang menjadikan hati kita baru. Nah, apa sih maksudnya kerjasama manusia dan ilahi ini dalam hal keselamatan? Pendeta Wilson. Kalau di dalam teologi yang dipercayai, kadang-kadang kan ada 3 fase keselamatan. Ya, tentang justification atau pembenaran, lalu kemudian sanctification, penyucian, lalu kemudian glorification, pemuliaan. Sebenarnya aspek yang sangat-sangat bergantung kepada Allah sepenuhnya itu adalah yang pertama dan terakhir. Dalam arti, kalau orang itu belum dibenarkan, apapun yang dilakukan dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Jadi ibaratnya kalau bagaimana seorang itu menciptakan sesuatu dari kehampaan, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Dan setelah sesuatu itu jadi, apakah sesuatu ini bisa diperbaiki, diperbagus, dikembangkan, ditingkatkan? Bisa. Itulah penyucian Part kita, manusia, part kita. Tapi setelah itu dilakukan pun, apakah manusia itu bisa membawa ini sampai kepada kesempurnaan, kepada kesegala-galaannya? Nggak bisa. Itu adalah bagian Allah lagi yang melakukan. Jadi ada apa ya? Ada tiga keadaan, yaitu kehampaan, lalu kemudian keadaan, keberadaan, dan kesempurnaan. Dan ketika menyeberang dari 2 hal ini, ya itu yang butuh kuasa Allah. Dan inilah makanya Allah, kalau di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan bahwa Yesus adalah yang memulai dan yang mengakhiri iman. Yang memulai iman dengan membenarkan kita, dan yang membawanya kepada kesempurnaan dengan memuliakan kita. Tapi di tengah-tengah inilah kita perlu, kalau di dalam ayat 1-nya, berlari, melakukan perlombaan yang memang ditetapkan bagi kita. Karena kita sudah melihat segala macam di Ibrani 11 kan, awan yang mengelilingi kita, marilah kita berlari. Nah, itulah part bagian daripada kerjasama manusia. Jadi memang ada hal-hal yang manusia lakukan, dan ada hal-hal yang memang hanya Allah bisa lakukan. Mungkin seperti itu ilustrasi singkatnya. Betul, Roy. Komplit itu. Ya, hanya memang saya bicara tentang aspek-aspek ini ya, agak sedikit kesusahan ya, kesulitan dalam memastikan apakah benar ada seperti itu ya, semacam dikotomi kan. Karena dari
kita bicara dulu tentang biologinya manusia dari awal ya. Bahwa Allah katanya menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Contoh, itu Adam. Itu disebutkan ya dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 itu ya. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Selesai. Tapi kemudian di ayat ketiga, setelah Adam hidup segini tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki, menurut rupa dan gambarnya nyanya dia, bukan nyanya Tuhan lagi. Nah, sudah seperti dia kan begitu, dalam keberdosaannya. Karena kita tahu bahwa dia memperanakan anak kan setelah berdosa tuh. Ya. Nah, tetapi ada lagi penyebutan seperti di Kejadian pasal 6, dimulainya keputusan untuk erbah, di mana disebutkan katanya ada anak-anak Allah katanya melihat bahwa anak perempuan itu, anak-anaknya manusia itu, anak Allah, anak manusia lebih kepada cewek, cantik-cantik, dan itu yang terjadi. Lalu Maliaki pasal 2 ayat 15 bicara tentang hubungan suami istri yang akan memperanakkan keturunan ilahi katanya. Emang siapa yang berbuat? Kan laki-laki ini dengan perempuan ini. Tapi anaknya jadi apa? Keturunan ilahi. Gimana ceritanya? Ya kan? Siapa yang berbuat, siapa yang punya nama? Kan begitu. Ini kita bicara dulu apa adanya, sedikit agak vulgar ya. Tapi disinilah kita bicara tentang apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Kalau sekiranya aspeknya manusiawi itu adalah seperti kita daging begini, bukankah Tuhan ciptakan kita daging? Sebelum berdosa pun begitu. Hanya memang kehidupan badani ini harus dikuasai sama yang di atas. Kan begitu. Jadi kecuali itu terjadi, ya bukan itu yang diharapkan begitu ya. Jadi oke, aspek itu boleh kita sebutkan secara aspek ya. Kalau kita pakai filosofi Yunani ya, kita belah manusia itu kan begitu. Tapi yang jelas, hidup kita ini harus dikuasai dengan hidup yang di atas itu. Artinya Yesus yang berperan, dia yang mengendalikan, harus begitu. Jadi kita hanya mau berikan kepada dia. Karena jika tidak, mau seperti apapun rohaninya kita sama seperti orang bilang, tapi belum ada pembenaran gimana mau selesai gitu ya. Nah, dia kira dia benar gitu ya, padahal belum ada pembenaran sama dia. It's nothing, hanya sekedar main pencak silat aja, di situ nggak ada arti, nggak ada lawan. Ya, makasih. Oke, dan saya juga teringat ya, kalau ketika kita mungkin merasa kita melakukan hal yang baik gitu, tapi kedorongan untuk melakukan hal yang baik itu datangnya dari Tuhan juga. Jadi memang kita harus melakukan sesuatu, tapi sebenarnya Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu itu dalam hidup kita. Oke, ini satu yang menarik nih, Pendeta. Pendeta kayaknya sudah mention di pelajaran pekan lalu ya, bagaimana berawal dari keraguan, mempertanyakan segala sesuatu, melewati ujian, baru bisa diterima sebagai kebenaran. Menarik bahwa cara berpikir ini diterapkan dan diterima oleh orang banyak, tetapi juga di dalam istilahnya menguji kitab suci. Namun bukankah di kitab suci juga menyuruh kita untuk menguji segala sesuatu? Lalu bagaimana seharusnya cara kita berpikir untuk mengetahui dan mempercayai kitab suci sebagai kebenaran? Dari Calvin, silakan. Cara berpikir untuk mengetahui dan mempercayai kitab suci. Nah, di sini untuk mengetahui dan mempercayai kitab suci sebagai kebenaran, kita perlu memiliki sikap terbuka dan mengujinya dengan doa dan refleksi. Nah, ini termasuk mempelajari konteks sejarah dan budaya serta meminta petunjuk dari Roh Kudus untuk memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jadi, memang kita butuh untuk memahami Alkitab ini, memang kita membutuhkan Roh Kudus. Makanya segala sesuatu sebelum memulaikan, seringkali kita meminta apa? Roh Kudus untuk menuntun kita. Supaya kita boleh mengerti apa isi daripada kitab suci ini. Begitu. Neta. Ya, kalau Alkitab mengatakan hal-hal rohani dimengerti oleh yang rohani, apa spiritual things are spiritually discerned gitu ya. Jadi kalau bicara soal keraguan, kita harus berpikir juga kalau dibilang konteks humanistis keraguan, ini berarti konteksnya adalah modernitas. Dalam arti semua itu harus terbukti secara empirik. Apa itu empirik? Empirik itu sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dipegang, pokoknya yang mengenai panca indera. Nah, kalau untuk hal ini,
Rasul Petrus mengatakan bahwa sebab kita bukan percaya akan dongeng-dongeng, tapi kita sudah melihatnya sendiri, memegangnya sendiri. Jadi dalam hal ini empiriknya ada. Kalau hanya melihat dalam sisi harus ada yang bisa dibuktikan, ada. Tetapi kan keraguan yang lebih penting lagi yang perlu dijawab adalah keraguan mungkin mengenai tujuan, keraguan mengenai hal-hal yang lebih filosofikal, mengenai atribut, mengenai karakter, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita tanggulangi atau kita atasi bila mana kita sudah masuk ke dalam hubungan itu terlebih dahulu. Jadi nggak bisa keraguan itu, saya harus selesai dulu keraguan-keraguan saya, baru saya masuk ke dalam suatu hubungan ini. Tapi enggak ya, ini kan sesuatu yang proses berjalan. Apalagi mungkin sudah disebutkan bahwa kita bisa belajar Alkitab dan kita mengetahui something-nya, tapi kita lupa terhadap someone-nya. Jadi sebenarnya, dan ketika kita mau mengenal suatu pribadi, ya keraguan itu hanya bisa dihapuskan bila mana pribadinya itu sudah dikenal. Dan bila mana itu sudah dikenal, ya akhirnya kita mempercayakan iman kita terhadap ya karakter orang itu tersebut, keberadaannya, dan segala sesuatu mengenai oknum ini. Ya sama seperti kalau dalam hubungan pernikahan, dalam hubungan kerja, dalam hubungan apapun, keraguan itu nggak bisa diatasi. Oke, kita lihat dulu track recordnya apa, resumenya seperti apa, rekor dia apa, pengirimannya, pembayarannya, oke, dia bagus, oke, saya sudah tidak ragu lagi. Nggak bisa kan, tetap aja harus masuk terlebih dahulu dan kita memang alami sendiri. Jadi tetap seolah kita bilang, empiriknya nggak perlu. Tetap perlu juga, karena ketika masuk dalam hubungan, disitulah empiriknya terjadi kan, kita bisa rasakan, kita bisa lihat, kalau kita ngomong ada balasannya, kita bertanya ada jawabannya, segala macam itu hanya bisa terjadi ketika sudah ada hubungan yang dibangun. Jadi selain dari kehidupan itu sendiri ya, jadi firman Allah, kalau kita bicara firman Allah. Tapi firman Allah ini juga jadi tools, jadi alat uji namanya. Ya. Jadi selain itu yang kita pelajari dan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk menghidupkan kehidupan Kristen, tapi di waktu yang sama itu juga menjadi alat pemeriksa untuk mengecek kira-kira apa yang perlu kita uji. Benar bahwa memang harus diuji, tetapi memang untuk konteks di dalam 1 Tesalonika 5 ini bicara tentang karunia-karunia rohani. Karena disebut adalah roh di situ ya. Jadi ini bicara tentang manifestasi dari roh. Bagaimana roh dalam berbagai cara, berbagai macam bentuk melakukan pekerjaan karya-karya melalui manusia dan di dalam manusia, bukan. Nah, yang jadi persoalan adalah orang yang mengaku. Saya ini gini. Lalu kemudian kita harus uji. Nah, uji pakai apa? Yaitu dengan ada tertulis itu kan begitu. Jadi cek. Jadi ceknya itu ada di situ juga gitu ya. Jadi selain itu menjadi kehidupan bagi kita, itu menjadi juga alat penyaring. Karena keaslian hanya akan membuktikan kepalsuan kan begitu. Ya. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya, dan teman-teman kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika berbicara mengenai keraguan, dosa orang Ibrani ketika mereka berada di Kadesh Barnea adalah meragukan firman Tuhan. Bagaimana caranya agar kita tidak mengulangi hal yang sama dengan ini, Calvin? Kalau cara supaya kita tidak mengulangi apa yang dibuat oleh bangsa Ibrani, orang-orang Ibrani pada waktu itu, di sini mungkin kita perlu menguatkan iman, memperkokoh iman kita, dan juga ada satu pengalaman yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada satu keintiman dengan Tuhan, dan juga mempelajari firman-Nya secara teratur. Dan juga di sini mengatakan menjaga hati tetap lembut dan terbuka terhadap petunjuk Tuhan. Juga penting agar tidak keras hati. Artinya kita harus jadi orang yang lemah lembut. Mungkin seperti itu saya. Oke. Ini kan berbicara mengenai 12 pengintai ya. Ketika 10
kembali dengan laporan yang benar tapi lebih ke negatif gitu, takut. Dan dua, memberikan laporan yang sama tapi mereka tetap percaya gitu, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Kalau gimana dari Pendeta Luzon? Ini susah juga untuk menjawabnya ya, karena kalau bilang seolah-olah oh bangsa Israel begini-begini, kita harus lebih baik. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita akan memiliki pengalaman yang lebih luar biasa daripada bangsa Israel? Ya. Kita harus ingat bahwa mereka baru saja banyak hal yang terjadi ya, bahwa mereka sudah mengalami 10 tulah, lalu kemudian laut merah terbelah, lalu kemudian melihat di Gunung Sinai bertemu dengan Allah, ada membuka perjanjian. Jadi kurang apa lagi? Sedangkan kalau kita, apakah kita pernah lihat laut terbelah? Apa kita pernah? Jadi kalau kita pikir, oh saya harus mendapatkan yang lagi, oh saya harus ini itu, nggak bisa. Bukan itu caranya, pastinya ya. Nah, jadi caranya apa? Ya, sebenarnya salah satu cara yang Alkitab seringkali ulang-ulangnya adalah kesalahan bangsa Israel adalah bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena mereka lupa. Jadi memang kita harus melawan lupa. Ya, lupa bahwa Tuhan sudah pernah melakukan hal ini, dan karena Tuhan sudah pernah melakukan hal ini, ya Dia juga bisa memampukan kita untuk melewati hal yang ini. Satu adalah melawan lupa, dan yang kedua adalah mungkin yang juga mirip adalah jangan lupakan karakter Allah. Jadi kita harus ingat akan kuasa Allah. Betul, Allah bisa begini, Allah bisa begitu, segala macam. Tapi kadang-kadang kita nggak lupa dengan kuasa Allah. Tapi kita lupa karakter Allahnya, kita lupakan. Jangan Allah ini jahat sama saya. Jangan Allah ini nggak mendengar saya. Gitu kan. Jadi dua hal yang sering kita lupakan, yaitu kuasa Allah dan karakter Allah. Jadi caranya supaya tidak mengulangi, ya kita harus memutus akar permasalahan daripada lupa ini. Dan seringkali lupa ini mungkin karena apa? Mungkin karena kita melihat kepada hal yang lain, kita melihat ke atas, ke kiri, ke kanan, melihat ke diri kita sendiri, tapi lupa melihat kepada Tuhan. Ya, mungkin ya perbanyaklah kita ingat-ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan makanya penting sekali untuk memiliki waktu yang secara konsisten di mana kita selalu diingatkan. Diingatkan akan Allah sebagai pencipta, ya karena itu Allah punya kuasa, dan Allah sebagai penebus. Karena Allah itu mengasihi kita, makanya Ia menebus kita. Dan itu semua selalu kita lakukan setiap kali kita berhari Sabat. Mungkin salah satu caranya seperti itu. Oke. Pendeta Leroy. Ya. Dan ini menarik ini. Bilangan 32 ya. 10 pengintai atau 10 mata-mata. Tapi izinkan saya bongkar sebentar ini kisah ya. Oke. Ini menarik ini pelapor-pelapor ini ya. Ada kekeliruan dalam penyampaian. Itulah masalahnya begini ya. Ketakutan akan juga menghancurkan logika. Percaya nggak? Satu, di mana logikanya mereka bikin laporan bahwa negara ini adalah satu kerajaan yang kuat, tapi makan penduduknya. Kanibalnya bukan orang pendatang yang dimakan, penduduknya sendiri memakan penduduknya gitu ya. Kekuatan jimat itu kan namanya sama dengan bercerai kita runtuh kan. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, bisa sense bahwa mereka ini sedang memperlihatkan kebodohannya, bahwa spionase mereka ketahuan ketika mengatakan begini. Kami melihat besar-besar itu, apalagi orang enak katanya kan. Oke, sampai di situ oke. Tapi kemudian dia bilang begini. Kami lihat diri kami seperti belalang mereka raksasa katanya. Oke lah, kita terima. Mau sebesar apa, mau sebesar gajah pun katanya silakan lah ya. Tapi kemudian berikutnya dia katakan begini. Dan mereka melihat kami seperti mereka melihat belalang. Berarti ketahuan dong. Ketahuan nggak itu artinya? Spionase kan? Ini kan bicara spionase. Ini adalah intel rahasia ya. Ya kan? Ini apa namanya ini? Kita punya intelijen di sini. BIN. Ini BIN. Lalu ngomong begitu. Coba itu kan bodoh-bodohin amat begitu ya. Karena dia ngasih taunya bahwa kami ketahuan gitu ya. Sehingga mereka bisa melihat kami seperti belalang. Itulah yang namanya ketakutan menghancurkan logika. Cuman masalahnya jualan mereka ini lebih diterima sama masyarakat Israel kan. Karena apa? Karena sama-sama takut.
Mengapa takut? Ya, salah satu alasannya karena lupa. Iya. Budaya melawan lupa. Ya kan begitu ya? Ini yang terjadi. Jadi, kalau mau ditanya soal bagaimana kita bisa tidak mengulang yang sama. Bukan mau menjelekkan orang Israel. Mungkin saja kita lebih parah lagi kalau misalnya kita hidup pada zaman itu kan. Tapi yang jelas kita beruntung karena punya pelajaran. Yang jelas mereka ini sudah mengalami begitu banyak ya. Ini seperti lautan lautan mujizat kan. Luar biasa. Tapi sekali lu nggak percaya memang itulah yang terjadi. Mau berapa banyak pun itu bukti. Kau lupa bahwa Tuhan bersamamu kan. Ini tantangan. Jadi itulah sebabnya sama seperti bilang tadi lo bilang apa tadi bahwa kita ini harus rendah hati, lemah lembut segala macam. Itu bisa menolong kita untuk mari tetap diajar sama Tuhan ya. Anak-anak lucunya begini, saya punya anak. Waktu kecil itu kan ada bapak orang di sana. Lebih besar bapaknya. Ya kan? Tapi dia yakin bapaknya ini pasti kisah lain itu berani. Kan gitu ya. Karena apa? Simple as a child kan begitu. Dia yakin bapaknya penjagoan paling di dunia. Padahal belum tentu kan begitu ya. Tapi itulah kepercayaan seorang anak. Bisa nggak kita punya kepercayaan seorang anak? Jadi kembali lagi bukan hitungan-hitungan tentang kitanya, tapi hitung-hitungan tentang siapa bapak kita. Kan begitu. Karena kalau kita takut berarti kita sedang meragukan bahwa Tuhan kita nggak sanggup. Gitu ya. Amin. Berarti tadi selain untuk melawan takut, selain kita menolak untuk lupa, kalau di pelajaran yang bilangan 13 tadi ya pendeta ya, mengenai cerita itu, para mata-mata ini melebih-lebihkan cerita berarti ya pendeta ya. Mereka membuat-buat supaya orang mau percaya sama mereka karena mereka takut. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah senjata untuk melawan pencobaan. Dan itu kita bisa lihat ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus mengatakan ada tertulis. Tapi kalau kita dalami lebih lagi ceritanya, bahwa setan juga mengutip firman Tuhan. Lalu dengan cara apa kita bisa membentengi diri kita? Maksudnya kalau kita membentengi diri kita dengan firman Tuhan, oke, itu adalah istilahnya itu adalah satu hal yang baik bahwa kita membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Tapi toh setan juga bisa menggunakan hal itu untuk menyerang kita. Lalu dengan cara apa lagi kita harus membentengi diri kita? Pendeta Wilson? Jadi maksudnya ketika kita, makanya sulit kalau andalan kita itu hanya proof texting gitu ya. Jadi maksudnya bukan itu salah, kita harus tahu ayat-ayat yang mengatakan apa, dan sepertinya kalau kita lihat kembali kepada konteks ini pencobaan di padang gurun ya, sepertinya ini kan apa ya, saling proof texting mereka. Ini ayat ini mengatakan ini, dibahas lagi ayat ini mengatakan ini. Tetapi mereka lupa bahwa dibalik daripada apa yang ayat itu katakan sebenarnya filosofinya apa. Baik itu soal mengubah batu menjadi roti. Apa itu artinya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja? Kan ini kan ada kata sajanya. Berarti manusia butuh roti nggak? Butuh. Apakah Tuhan tidak akan kasih roti? Perlu dan harus. Karena kalau nggak manusia itu mati. Tapi apakah itu cukup? Enggak. Berarti kan lalu kemudian dibahas lagi, oh kalau itu jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait suci ini. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu terantuk dan akan mengirimkan malaikat. Iya, itu katanya. Tapi filosofi di balik itu apa? Ya, janganlah ketika memang dibutuhkan itu akan dilakukan. Tapi jangan kita cari-cari masalah gitu. Jadi seringkali permasalahan dalam saling mengutip ayat ini adalah kita lupa konteksnya apa. Ya kan? Makanya kita harus tahu konteksnya apa, kontennya apa, lalu kemudian intentnya apa, supaya kita bisa mendapatkan suatu pemahaman yang tepat, sehingga apa? Sehingga ketika kita kutip-kutip ayat bukan soal hanya main kutip-kutip ayat saja, tapi memang benar-benar memahami apa ya, pencobaan apa, sebenarnya ini sedang mencobai apa. Yang dicoba itu bukanlah mengenai soal apakah kita percaya bahwa kita akan diselamatkan atau tidaknya. Tapi bukan soal apakah saya percaya saya bisa dapat berkat ini atau tidak. Tetapi lebih kepada yang dicoba itu adalah identitasnya. Kalau kamu anak Allah. Jadi jangan lupa. Jadi kita lupa. Kadang-kadang kita pikir, wah, yang sedang dicoba itu adalah mengenai lagi laparnya nih, makan ini.
atau lagi butuh ini, makan ini, atau lagi butuh keselamatan apa segala, lupa. Tapi sebenarnya menjadi pencobaan yang lebih mendasar daripada itu adalah kalau kamu memang anak Allah, kamu nggak akan kelaparan. Apakah itu yang Allah katakan? Kalau kamu anak Allah, berarti kamu akan selalu selamat. Apakah itu yang Allah janjikan? Jadi kan harus kita bisa memahami. Dan seringkali bila mana identitas kita yang dikulik-kulik, wah kita langsung kayak apa ya? Kalau kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya sedang diserang, sangat mudah untuk dikendalikan oleh orang. Ya. Kan, nah kalau apalagi kalau yang cowok-cowok kan, laki harus begini, atau kalau perempuan harus begini, kalau enggak bukan laki-laki sejati. Akhirnya apa? Orang akan mengendalikan perilaku kita. Nah, makanya harus tahu. Mungkin nyambung dengan pertanyaan di awal banget tadi itu, siapakah aku ini? Dan bila mana kita bisa mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai hal itu, lalu kemudian punya pemahaman yang baik juga mengenai Alkitab, mengenai siapakah Allah itu, ya siapa saya, siapa Allah, maka pencobaan-pencobaan seperti ini, apalagi kalau hanya putar-putar ayat-ayat doang, bisa kita tanggulangi. Ya. Itu kalau secara ininya. Tapi kalau yang secara yang bisa dilakukan secara praktikalnya, ya makanya ya banyaklah membaca Alkitab, banyaklah meditasi, supaya tahu sebenarnya apa sih yang Allah ajarkan melalui firman Tuhan. Jadi nggak cuma sekedar membaca ya, tapi mengerti konsepnya apa, dan juga tadi soal identitas, mungkin kita percaya bahwa kita telah diselamatkan, kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika kita digoda sama setan sedikit, kamu udah terlalu berdosa, udah terlalu jauh, nggak akan bisa lagi. Kita seakan-akan langsung meragukan gitu, langsung masa iya ya, iya kayaknya saya begitu ya gitu. Jadi tetap percaya kepada Yesus yang mampu dan bisa dan sanggup dan telah membenarkan, menyelamatkan kita. Mungkin satu yang terakhir untuk Pendeta Leroy sekaligus menjadi satu kesimpulan ya. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 3 mulai di ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi ketika Yesus telah memberikan begitu banyak kepada kita, telah mengorbankan hidupnya dan melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Bagaimana seharusnya kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita sudah diangkat dari upah dosa, dari maut itu, dan juga meyakinkan atau menolong orang lain juga untuk dapat melihat kebenaran yang luar biasa ini dan datang kepada Yesus di dalam iman. Orang lain melihat Tuhan kita bisa jadi melalui kita. Can the world see Jesus in you? Masalahnya orang tidak lagi percaya dengan Allah oleh karena melihat umatnya, perilakunya, perkataannya, kecuekannya, kan begitu. Itulah sebabnya untuk boleh menolong orang lain melihat kebenaran, melihat bahwa Allah itu menolong adalah dengan cara menolong orang. Jadikan kita itu menjadi dutanya Allah yang terlihat jelas sehingga mereka kemudian boleh percaya bahwa memang ada Allah, kan begitu. Yang jadi masalah kan orang nggak percaya. Kenapa? Ya kan kami lihat di sini yang sebagai bukti yang konkret yang nggak bisa dilihat yang ini. Nah, saya suka dengan kutipan dari Mencius. Tahu apa dia bilang begini? Jika Anda mencintai seseorang dan dia tidak ramah, tidak friendly, periksalah kasih Anda. Jangan-jangan nggak benar Anda mengasihi dia. Jika Anda memerintah seseorang, ini bagi bos ya, dan dia tidak patuh, periksalah kebijaksanaan Anda. Jangan-jangan nggak bijak. Jika Anda sopan kepada seseorang, tapi orang ini kita sopan segala macam, tapi dia nggak tanggapi, periksalah rasa hormat Anda. Jangan-jangan. Ya gimana ya? Jika apa yang Anda lakukan sia-sia, selalu periksalah ke dalam diri Anda. Jangan periksa orang. Periksa diri sendiri. Apakah memang Tuhan itu ada dalam dirimu berkarya? Jadi mari kita tolong orang lain, sehingga orang lain boleh tertolong melihat Tuhan melalui kita. Bukan saya bilang kita Tuhan, bukan. Tapi itulah caranya. Agar kemudian kita yang sudah ditolong, ada statistik yang mengatakan bahwa kalau kita
1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ya. Ada 4.000 orang Kristen di ruangan ini misalnya. 4.000 orang. Kita bikin lebih genap ya. 1 juta misalnya. 1 juta. 1 juta orang kita. Tahu 90% dari kita yang dimenangkan itu. Tahu oleh siapa? Oleh hanya less than 5%. Dari yang 1 juta itu. Ngeri sekali. Jadi berarti begitu tidak aktifnya manusia untuk memenangkan orang. Jadi saya bukan saya. Bapak saya itu dimenangkan bagi pekabaran ini oleh yang dari 5% itu. Termasuk kan begitu. Coba betapa ngerikan. Ya. Itulah sebabnya, ya mari kita tolong. Bukan maksudnya tolong Tuhan ya. Kita tolong diri kita sendiri. Manusia harus menajamkan sesamanya, bukan. Bagaimana kita harapkan malaikat? Malaikat. The problem with us is gini ya. Everybody's responsibility is nobody's responsibility kan. Semua gitu. Semua terlibat katanya. Semua dibilang semua. Kita harus atur bagian-bagian tertentu agar orang ini bertindak di sini, orang bertindak di sini. Harus ada spesifik tugasnya sehingga orang tidak akan katakan, oh everybody has this responsibility the same. So jadi saya mau di sini aja. Saya lihat dulu orang lain. Tidak begitu ya. Harus dilatih orang itu untuk bisa berkarya, menyatakan bahwa memang Tuhan ada dalam dirinya. Ya. Terima kasih Pendeta. Apa kita hidup dekat Yesus? Apakah dunia bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kita? Begitu ya Pendeta. Ya. Kiranya pelajaran kita, walaupun waktunya sangat terbatas, ada beberapa yang katakan kepada saya, diskusi kalian terlalu panjang. Tapi setiap kali saya berdiskusi ini kayaknya waktunya selalu kurang gitu. Jadi puji Tuhan kita sudah menyelesaikan pelajaran kita dan ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan. Dan bukan hanya kita dapatkan, tapi juga harapannya adalah kita bisa hidupkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau masih ada pertanyaan seputar dengan pelajaran kita pekan ini ataupun juga dengan kitab Yohanes, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Friendly Liwan. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Pendeta, ada pertanyaan. Yang pertama dari Irianto Parulian Fajar. Apakah saat ini ada Pilatus-Pilatus modern, khususnya di organisasi gereja atau jemaat? Bagaimana kita mengalahkan Pilatus dalam diri kita walau resikonya hilang jabatan, hilang teman, dan lain-lain. Karena sifat kebanyakan manusia mengamankan posisi nyaman, menjunjung setiakawanan dengan menutupi kesalahan, meninggikan jiwa pekerjaan yang sama. Bagaimana pendapat dari Pendeta? Baik, terima kasih Irianto Parulian Fajar untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Berbicara tentang sosok Pilatus, Pilatus ada pada saat Yesus hidup. Tapi pertanyaannya, apakah ada Pilatus-Pilatus modern sama seperti Pilatus pada zaman itu? Jawabannya ya, ada Pilatus-Pilatus modern. Mereka oleh karena jabatan, oleh karena masa depan, oleh karena kebutuhan hidup dan lain sebagainya, mereka berkompromi tentang hal-hal yang demikian agar mereka tetap bisa bertahan dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang percaya, ini penting. Bagi orang yang beriman kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa dasar untuk kita percaya, dasar untuk kita yakin adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Oke, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang menjadi dasar bagi kita untuk menaruh iman kita agar tidak seperti Pilatus. Atau kita menjadi Pilatus modern. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bisa baca? Oke. 2 Timotius 3 ayat 16. Di sini dikatakan 2 Timotius. Oke. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih Yola untuk bacaannya. Di ayat itu kita bisa dapat bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan,
memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana agar kita tidak menjadi Pilatus-Pilatus modern pada saat ini? Kita harus berkeyakinan teguh tentang apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Sehingga kalau ada godaan, berkompromi, kamu akan dapat keuntungan banyak. Berkompromi agar kamu bisa lolos dan lain sebagainya. Ikutilah firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka apa yang dituliskan firman Tuhan memang nggak mudah. Karena kita akan mungkin melawan banyak orang, melawan penguasa, atau melawan yang menentukan kehendak dan lain sebagainya, memaksakan kehendak. Tapi kita harus yakin bahwa di balik penurutan kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan menolong dan memberikan jalan keluar. Karena ada janji Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ditulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab apa? Allah setia. Sehingga ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ketika kita datang kepadanya, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya, kita bisa tidak berkompromi. Kita boleh tidak jadi Pilatus modern kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, mudah bagi kita untuk jadi Pilatus modern. Demikian jawabannya. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Pilatus modern itu bisa jadi diri kita sendiri, tetapi kita punya firman Tuhan untuk melawan itu. Puji Tuhan. Pertanyaan yang selanjutnya, Pendeta, ini dari Herman Pasongli. Pekan lalu kita sudah dapat pertanyaan yang dari orang yang sama. Apakah salah kalau kita sebut Allah satu tapi tiga, bukan tiga tapi satu? Karena kalau satu tapi tiga lebih cocok dengan ajaran Yesus, para nabi dan rasul. Daripada tiga tapi satu. Menurut saya itu ajaran baru karena baru muncul pada abad 2 dan 3. Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Herman Pasongli. Ini pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaannya yang lalu ya. Oke, jadi kembali dengarkan kalimat saya ini baik-baik. Ada satu Allah. Allah itu esa, ada satu Allah. Tapi Allah itu maha kuasa, ya. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari 3 pribadi yang berbeda. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Yesus, karena dia harus menebus manusia, dia harus menjadi seperti manusia, hidup seperti manusia, dia hidup, mati, dan bangkit agar apa? Dia dapat menyelamatkan kita, dia dapat memberikan teladan kepada kita. Setelah itu Tuhan mengizinkan atau Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan yang menjadi penggantinya adalah Roh Kudus. Dalam kitab Yohanes menjelaskan tugas Roh Kudus adalah menyatakan kebenaran, dosa, dan penghakiman. Dan Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita. Itu adalah tugas Roh Kudus. Jadi pengganti Allah yaitu Roh Kudus. Sama oknum Allah juga. Tapi dia menyatakan dosa-dosa kita. Selanjutnya dia menyatakan kebenaran tentang firman Tuhan, Yesus, dan mengingatkan kita yang nantinya akan ada penghakiman. Nah, Allah Bapa adalah Allah yang bertugas di surga, dan Allah Anak menjadi manusia untuk menebus kita. Allah Roh Kudus bertugas kepada semua manusia, kepada setiap hati yang membuka, dia dapat menyatakan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, berhubung dari pertanyaan Herman Pasongli, nah coba baca di dalam Matius 28 ayat 19. Oke. Sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, selanjutnya tolong baca 2 Korintus 13 ayat 13. Baik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oke. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Oke, terima kasih. Dari beberapa ayat yang Yola bacakan tadi, di sini kita bisa dapatkan pengertian bahwa ayat-ayat ini menjelaskan tentang satu Allah dalam 3 pribadi. Ya, ada Allah Bapa, ada Allah Anak,
dan Allah Roh Kudus. Tadi pertanyaan dari Pak Songli, tepat yang mana? Salahkah kita sebut Allah satu tapi tiga, bukan tiga tapi satu? Berdasarkan informasi dan ayat-ayat Alkitab, untuk Pak Songli ada satu Allah. Allah itu esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari tiga pribadi yang berbeda. Jadi dengan ayat-ayat itu kita memahami konteks. Ada ayat yang menyebutkan bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ada ayat yang menuliskan hanya tentang Anak, yaitu Yesus. Ada ayat yang menuliskan tentang Roh Kudus. Dan ada ayat yang menuliskan tentang Allah atau Allah Bapa. Jadi kita harus memahami konteksnya. Tetapi yang tepat adalah ada satu Allah, yaitu tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, Demikian. terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Kembali lagi, kita memiliki KKR yang sedang berjalan ini Pendeta, dengan tema Discovering Jesus, dan salah satunya ada membahas juga mengenai kealahan, mengenai Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jadi kalau teman-teman mungkin masih penasaran dengan topik yang kita bahas pada saat ini, silahkan datang ke YouTube channel Hope Channel Indonesia dan temukan ada berbagai penjelasan di sana. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan dari pelajaran Kitab Yohanes untuk pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan ini, jangan ragu-ragu, tuliskan di kolom komentar diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Leroy. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam sorga juga bersemayam dalam hati kami sementara kami mempelajari tentang Yesus Kristus yang diceritakan dalam Injil Yohanes. Tujuan dari Injil ini ditulis ya Bapa agar kami tetap percaya bahwa Dia adalah Mesias, Allah yang hidup, Allah yang menebus kami dan akan menyelamatkan kami, menyempurnakan kehidupan kami ya Bapa untuk kehidupan yang kekal. Izinkan kami memiliki persepsi yang benar ya Bapa tentang apa yang ditawarkan oleh Yesus bagi kami. Sehingga ya Bapa, pengetahuan itu akan menghamiri seluruh kehidupan kami, menjadi kehidupan yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Izinkan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, hari lepas hari. Dan di ujung dari perjalanan kami, realita dari keselamatan itu menjadi bahagian kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Leroy, terima kasih Calvin dan juga Pendeta Wilson sudah berdiskusi bersama. Yesus adalah sumber kehidupan. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, Dia akan memberikan kehidupan. Bukan hanya hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup yang berkelimpahan, bahkan hidup yang kekal. Ya. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.